3, 2, 1. Silakan. Shalom, selamat malam pengungsi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya di mana berada, tetap boleh kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Walaupun kita terpisah ya, saat ini jauh tempat, tapi biarlah kita merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan saat kita bersama-sama bersekutu dalam nama-Nya. Malam ini kita akan menyanyi, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai ibadah ini. Pengungsi yang dikasih Tuhan, saya akan bawa pujian yang pertama. Di heningnya malam ini ciptaan Bapak almarhum Kontas Purba ya. Saya sangat suka lagu ini. Dan kiranya lagu ini boleh memberkati kita sekali. Oke, musik. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, berteluh berdoa padamu. Inilah bisikanku, apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang telah sucikan diriku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Untuk doa pembukaan, saya persilakan Usi Foni pimpin dalam doa. Baik, rekan-rekan senior friend Gerakan Pemuda sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kekal Allah surgawi, Bapa yang kami sapa di Kau di dalam nama anak-Mu yang kekasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali hari ini ya Tuhan, di malam hari ini, di waktu khusus yang Kau berikan kepada kami, SFGP, Gerakan Pemuda ya Tuhan. Saat ini kami akan beribadah ya Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Walaupun kami saling berjauhan satu dengan yang lainnya, tapi kami dipertemukan di ibadah virtual yang menjadikan kami dekat satu dengan yang lain. Kami mohon ya Tuhan kehadiran-Mu dalam ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, sampai boleh dengan selesainya.
Semua boleh jadi oleh karena kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan kepada kami semua. Kepada yang bertugas, pemandu lagu organis, bahkan pelayan firman ya Tuhan, dan juga liturgos, Tuhan Yesus berkati kami semua, agar lewat ibadah ini, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami sedia ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pujian yang kedua sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ambil dari kitab Bakti 60, bait 1 dan baitnya yang kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik, tersuka dan senang. Firman-Mu taman yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerah, musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang bermat dan bintang panduku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk kesempatan ini kami berikan pada Bu Sino Elis untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, terima kasih. Shalom, selamat malam rekan-rekan semuanya. Shalom. Ya, sungguh sangat bersukacita boleh kembali membagikan kebenaran firman Tuhan di hadapan Bung dan Usi kesayangan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan dulu Alkitab kita dari bacaan Markus pasal 6. Ini sesuai SBU ya, Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Dan sambil teman-teman mempersiapkannya, saya bacain pantun, boleh? Karena kemarin ada yang minta pantun. Markus 6 ayat 53 sampai 56. Dari Jambi membawa pantun, karena Gunung Kerinci nggak bisa dipaketin. Di depan Alkitab kita berhimpun, kini waktunya kita mengisi batin. Ya, kalau sudah ketemu, mari rekan-rekan di hadapan firman Tuhan yang terbuka, kita kembali bersatu hati, kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk kita diterangi oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, firman-Mu adalah bintangan yang cerlang dan tambang yang penuh dengan kekayaan. Kami bersyukur Engkau menyediakan firman-Mu di hadapan kami. Tuntunlah kami untuk kami dapat bersama-sama menggali kebenarannya oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kami berdoa dan bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Ya, mari kita membaca bagian ayat Alkitabnya yang ada 4 ini, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Teman-teman boleh ikut membacakan. Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang,
Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sabda Bina Umat memberikan judul untuk bacaan ini yaitu membawa orang lain datang kepada Yesus. Saya tambahkan kata di depannya itu pelayanan. Jadi ini adalah tentang pelayanan yang membawa orang lain kepada Yesus. Apalah artinya hidup ini ya, kalau bukan untuk pelayanan. Tetapi tentunya pelayanan bukan sekedar suatu aktivitas atau suatu kegiatan atau untuk memenuhi kewajiban atau bahkan sekedar mengisi waktu luang. Karena saya yang bertugas hari ini, saya sudah melakukan observasi dari bacaan kita, yaitu ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Yesus, yang kedua murid-murid, dan yang ketiga orang banyak. Orang banyak ini baik orang-orang yang sakit maupun orang-orang yang membawa orang sakit, yaitu mereka yang ada di Genesaret. Bung dan Usi sekalian, ketika kita sampai di pasal 6 ini, Tuhan Yesus sudah dikenal oleh orang banyak. Pada waktu itu, Yesus dikenal dan didengarkan pengajarannya. Dia disebut sebagai anak Allah. Dari pasal 3, itu sudah dikenali sebagai anak Allah, terutama oleh roh jahat sebenarnya. Di pasal 5 juga begitu. Kemudian Yesus juga disapa sebagai guru. Dia dikenal sebagai yang ditaati oleh angin dan danau. Yesus juga disapa sebagai nabi. Jadi Yesus ini adalah penyembuh yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Sedangkan murid-murid, yaitu 12 murid Yesus yang mengikutinya, sesudah mereka dipilih oleh Tuhan, dipanggil untuk mengikuti Yesus, sudah banyak mengalami peristiwa yang hebat bersama dengan Tuhan. Kalau di judul perikop sebelumnya, Yesus memberi makan 5.000 orang, itu murid-murid ada di situ. Yesus berjalan di atas air juga ada. Tetapi kondisi murid-murid adalah hati mereka dikatakan degil, ya, buta hati, bahkan Tuhan sedih gitu. Nah, yang menarik adalah bagaimana sikap dari orang banyak yang ada di Genesaret ini. Mereka tentunya sudah mendengar, walaupun mungkin belum semuanya melihat, tetapi mereka sudah mendengar tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus. Mereka sudah mengetahui tentang Tuhan Yesus. Jadi konteksnya ini adalah sesudah peristiwa 5 roti dan 2 ikan, sebelum Yesus memberikan pengajaran yang berikutnya. Mengapa saya angkat ini? Karena kita akan melihat ada nilai penting nanti yang akan kita lihat. Sesudah peristiwa ini Yesus memberikan pengajaran tentang pembersihan dan penajisan menurut adat istiadat Yahudi. Nah, dalam bacaan kita, ini adalah ketika Tuhan Yesus berada di Genesaret. Genesaret itu di tepi Danau Galilea. Ada juga satu gambar yang menunjukkan bahwa Danau Galilea itu disebut juga Danau Genesaret. Jadi kira-kira Bung dan Musi bisa ngebayangin ya, kalau punya peta Alkitab gitu, ada Danau Galilea, itu kira-kira di tepinya itulah letaknya Genesaret itu. Ini bisa dibayangin lah ya. Jadi Yesus itu kira-kira ada di pantai di salah satu daratan yang terkenal subur dan banyak orang yang bisa hidup di sana. Jadi penduduknya banyak. Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus di Genesaret? Dikatakan bahwa ayat 54, orang segera mengenal Yesus. Orang sudah tahu, mereka sudah pernah mendengar tentang pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan lakukan. Mereka tahu bagaimana Yesus itu.
Dan sepertinya mereka juga tahu bahwa kalau Tuhan ada di suatu tempat, biasanya dia sebentar saja, tidak berlama-lama karena melanjutkan perjalanan, pelayanan dan pengajarannya sampai akhirnya menuju kepada Yerusalem. Tapi mereka segera mengenal, itu jelas dikatakan di ayat ke-54. Lalu ayat ke-55 ada beberapa kata kerja di situ yang penuh dengan energi gitu ya. Mereka itu berlari-lari ke seluruh daerah itu. Mereka mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya, di mana saja kabarnya dia berada. Jadi orang-orang di Genesaret itu berusaha memanfaatkan waktu kunjungan Tuhan yang kali itu di tempat mereka, dan mereka mulai mengusung orang-orang sakit. Saya ngebayangin orang sakit ini juga pasti sangat mengharapkan kesembuhan, sehingga mereka bersedia diusung di tilam, kalau dibilang di sini ya. Belum seperti zaman sekarang ada ambulans, mungkin di daerah yang subur, udaranya mungkin dingin gitu ya, tapi mereka rela-rela saja tuh. Yang sakit ini diangkat dengan tilam demi bertemu dengan Tuhan Yesus karena mendengar tentang pekerjaannya yang ajaib, dia mampu menyembuhkan. Dan di ayat ke-56 bahkan dikatakan kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, ke kampung-kampung, orang-orang akan membawa yang sakit, kemudian di pasar juga diletakkan, berarti di jalan-jalan juga ini ya, dan mereka memohon kepadanya hanya memegang jumbai jubahnya saja. Dan semua mereka yang bertemu dengan Tuhan, mereka mendapatkan berkat, yaitu kesembuhan. Bung dan Usi sekalian, kalau dalam Sabda Bina Umat di GPIB, dikatakan begini, kualitas iman percaya yang dimiliki orang Genesaret itu berbeda dengan para murid. Kalau para murid itu dalam peristiwa Yesus berjalan di atas air aja, ragu-ragu gitu ya, buta hatinya. Tapi orang-orang di Genesaret ini, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka antusias akan kehadiran Yesus di tempat mereka. Dan mereka itu sangat bersemangat. Yesus hadir nih di sini, sehingga mereka sangat bersemangat dan mereka melakukan hal-hal yang sangat aktif sekali ya. Mereka tidak pasif. Karena ada iman percaya yang luar biasa bahwa 100% Yesus dapat memberikan kesembuhan. Saya melihat kesaksian dari orang Genesaret ini, mereka inilah para pelayan-pelayan yang memimpin orang datang kepada Tuhan. Kalau di GPIB kan dipakai pemahaman pelayan yang memimpin. Kita ini adalah pelayan-pelayan yang sedang memimpin orang yang kita layani. Pelayan itu kan hamba ya, pekerja, kita pekerja-pekerja Tuhan. Dan dalam pelayanan itu sesungguhnya kita sedang mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu, untuk mengarah pada sesuatu. Melakukan apa? Melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Supaya mereka bertindak melakukan pengenalan akan Tuhan. Dan mengarahkan mereka untuk beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya inilah esensi pelayanan, yaitu kita sedang membawa orang lain kepada Tuhan Yesus, apapun bentuk pelayanan yang kita tekuni. Ketika kita sedang berdoa dalam ibadah, misalnya Zoom prayer malam ini ya, kita menyebutkan nama orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan Yesus, baik karena mereka sedang bersuka cita, mungkin mereka berulang tahun, atau ketika mereka dalam pergumulan, sakit penyakit, kedukaan, dan sebagainya. Kalau kita melayani sebagai panitia, misalnya ulang tahun gereja, kita sebenarnya sedang membawa orang lain kepada Tuhan Yesus dalam arak-arakan perayaan yang dipersembahkan. Atau kalau kita terlibat dalam pembangunan fisik, kalau di Marturia Jambi lagi siap-siap nih mau membangun gedung gereja yang baru. Ini juga adalah sedang membawa orang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya ingat ada ilustrasi tentang tukang batu. Senior Friends pasti sudah pernah mendengar ya. Ada 3 orang tukang batu yang sedang bekerja. Mereka sedang melakukan penyusunan batu demi batu, membuat dinding dan seterusnya. Tapi ada yang bertanya gitu ya, bertanya kepada ketiganya, apa yang sedang dilakukan? Apa yang sedang dilakukan? Nah, orang pertama kalau ditanya, jawabnya begini, ya apapun yang saya lakukan, pokoknya saya dibayar, udah. Disuruh bos, disuruh mandor.
Pokoknya saya dibayar apapun. Gitu ya. Kalau orang kedua, dia jawabannya begini. Ya, saya sedang membuat dinding. Batu ini, batu bata, saya susun. Di atasnya saya susun lagi. Saya kasih semennya, saya susun lagi. Ini nanti akan jadi dinding. Dan ini akan menjadi bangunan. Tapi orang ketiga, dia memandangnya jauh tuh ke depan. Dia menjawabnya begini. Saya sedang terlibat pekerjaan membuat sebuah tempat belajar, membuat sebuah sekolah. Nanti di sini anak-anak dari kecil akan dibina dengan berbagai ilmu sehingga mereka menjadi orang yang punya keterampilan, mereka bisa mengerjakan karya menurut ilmu yang mereka kuasai. Saya sedang membangun tempat yang sangat penting di masa depan untuk kita semua. Nah, sebenarnya ini semua aktivitas pelayanan Tuhan bisa pakai ya. Semua aktivitas pelayanan kita bisa pakai, tapi kuncinya kita bersungguh-sungguh melaksanakannya di dalam kehendak Tuhan. Di Genesaret ini awalnya memang orang-orang datang karena alasan fisik. Mereka ingin kesembuhan. Tetapi yang jelas mereka punya iman. Mereka bisa melihat dengan mata hati mereka, Yesus bisa menyembuhkan. Dan di net selanjutnya, kalau kita lanjutkan di pasal ke-7, Tuhan Yesus mengajar. Saya sudah melakukan penyembuhan, Tuhan Yesus mengajar. Secara khusus Tuhan Yesus mengajar tentang pembersihan dan penajisan menurut adat istiadat Yahudi. Dan ini merupakan pengantar yang baik sekali. Tuhan menjelaskan pembebasan dari aturan-aturan Yahudi Perjanjian Lama, sehingga ini menjadi pendahuluan tentang pelayanan Tuhan Yesus membawa keselamatan di bumi. Bung dan Usi, kita sekali lagi diingatkan melalui bacaan ini bahwa salah satu bahaya besar dalam pelayanan Kristen adalah ketika itu menjadi sekedar aktivitas tanpa visi. Dan angkatan-angkatan yang baru melanjutkan kegiatannya tanpa memahami dengan benar tentang dorongan Roh Allah. Ada namanya, ada lembaganya, ada pengurusnya, ada strukturnya gitu ya. Ada dukungan dananya, ada programnya, tetapi tanpa mengarah pada pengenalan akan Tuhan Yesus. Sehingga aktivitasnya akhirnya menjadi ikut-ikutan tren. Menjadi suatu tradisi. Lama-lama trennya oke bertahan beberapa tahun jadi tradisi, tapi hanya tradisi aja. Supaya kita nggak ketinggalan. Hanya demi isme-isme, aku juga isme. Supaya aku juga sama dengan yang lain. Sementara dasarnya bukan nilai-nilai kekristenan, yaitu memperkenalkan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan-jangan malah kita kurang-kurangin gitu ya kata-kata Kristennya biar jangan rohani-rohaninian gitu ya. Tetapi sadar nggak sih bahwa sebenarnya yang dunia butuhkan itu justru adalah Tuhan Yesusnya itu. Dunia sangat memerlukan Tuhan. Seperti orang sakit sangat memerlukan kesembuhan. Di Genesaret pasti ada orang yang mampu menyembuhkan. Di Genesaret pasti ada orang yang kaya, pasti ada cara bagaimana supaya mereka mendapat kesembuhan. Tapi mungkinkah mereka terhalang mungkin oleh adat istiadat kah, oleh tradisi, kalau mereka menyatakan diri sakit, mungkin ada yang mengatakan itulah karena berdosa. Kadang-kadang gitu ya di adat-adat tertentu. Kita juga awal-awal pandemi ini, kayaknya kalau kena COVID, kalau setahun yang lalu tuh masih diumpet-umpetin gitu ya. Karena nggak semuanya bisa menerima bahwa itu ya sakit. Sebagian mencap itu sebagai aib. Betapa orang-orang sakit di Genesaret itu sangat membutuhkan Kristus. Dan inilah pentingnya nats bacaan kita kali ini tentang membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Senior friends yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mengenal Yesus. Kita menyebutnya sebagai teman hidup, sebagai Bapa rohani, Bapa sorgawi, sebagai guru, sang guru agung, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, panggilan kita adalah untuk kita membawa orang-orang lain juga memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus, sehingga mereka datang kepada Tuhan dan mengalami keselamatan. Kalau Mars Pelkat PA bilang, bernyanyi dan bercerita,
untuk kemuliaan Tuhan. Adakah kita punya antusiasme yang sedemikian rupa dengan sosok Tuhan Yesus ini? Sekarang ini lagi demam Piala Dunia ya. Saya lihat hari ini akun teman-teman saya tuh bahkan foto profil banyak yang berganti. Begitu antusias dengan Piala Dunia. Kalau ditanya, jagoin negara mana? Nggak cuman warna kostumnya yang tahu ya, latar belakang, sejarah, berapa kali ikut, sampai final kah, sampai juara kah, gitu. Tahu semuanya. Atau kalau teman-teman kita di Gerakan Pemuda, adik-adik kita gitu ya, BTS, ARMY gitu ya. Kemarin McD itu katanya sampai ditutup. Antusias sekali membeli produk satu merek ayam goreng yang pakai embel-embel artis idola mereka. Sebegitu antusiasnya dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Tapi bagaimana antusiasme kita kepada Tuhan? Adakah kita datang kepada Tuhan dengan semangat sedemikian rupa dan bahkan menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kita itu melalui apa yang bisa kita lakukan? Mari kita meneladani orang-orang percaya di Genesaret ini yang membawa orang lain kepada Tuhan. Sehingga kita, ketika kita berdoa, ketika kita bernyanyi, ketika kita sedang mengikuti rapat-rapat pelayanan, di mana saja dan kapan saja, kita ingin membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Kita melakukan semua pelayanan itu supaya mereka mendengar tentang Tuhan, melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan yang menjadi inti kegiatan kita semata-mata adalah merayakan kasih sayang Tuhan. Dan setelah semua kegiatan yang kita lakukan, kiranya semua orang melihat bukan kehebatan kita, bukan kerapihan kita, melainkan mereka melihat perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan dan nama Tuhan dimuliakan. Nggak ada gunanya kalau kita melayani hanya untuk tujuan dan kepentingan manusia. Rugi nih ya kalau kita sudah capek-capek pelayanan tapi tidak menjadi garam dan terang, ya nggak ada gunanya. Kalau garam menjadi tawar, ya tinggal dibuang dan diinjak orang. Tadi di ibadah Gerakan Pemuda Marturia Jambi, Pendeta Noviana Tanggela itu memberikan beberapa aplikasi, ya mungkin ada juga yang bisa kita tiru ya, membawa orang lain kepada Tuhan. Dalam era digital sekarang juga sebenarnya tidak terbatas caranya. Membuat konten-konten yang baik, postingan-postingan yang rohani, tidak perlu merasa malu atau merasa berlebihan, ya. Nanti aku dibilang so alim pula. 1, 2, bahkan 7 orang yang melihatnya pasti ada yang diberkati. Sehingga tidak perlu malu untuk menyuarakan kebaikan Tuhan melalui media online misalnya. Ada banyak orang-orang yang bukan orang percaya, tapi mereka suka kan dengan lagu-lagu rohani Kristen. Kita tahu lah beberapa artis, bahkan pejabat, itu bahkan videonya juga ada. Mereka diberkati dengan nyanyian rohani ketika nyanyian-nyanyiannya dibawakan dengan baik sekali. Saya tadi langsung jatuh cinta tuh dengan PKJ 172, baru dengar kali ini gitu ya. Nanti abis ini saya mau pelajari lagunya. Nah, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa pakai itu sebagai pelayanan yang membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Seperti orang-orang Genesaret yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sangat antusias. Saya ada pantun satu, begini. Segala makhluk di sorga dan bumi, Tuhan Yesus sayangi dan sungguh kasihi. Sudah 4 ayat kita selami, tiba saatnya kita aplikasi. Ya, Bung dan Usi sekalian, waktu yang kita miliki adalah sekarang. Sama seperti orang Genesaret menyadari bahwa Tuhan tidak akan berlama-lama berada di satu tempat, maka mari sekarang kita menyambut dengan antusias setiap kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya sangat menikmati komunitas kita di Listener Friends ini. Setiap minggu kita beribadah secara online. Saya ngaku deh, saya nggak tiap minggu 2 kali gitu ya. Tapi saya melihat Senin Sabtu gitu. Ada lagi ayo baca Alkitab baru di
Senior Friend GP saya tahu baca Alkitab yang seperti ini. Nah, ini semua adalah hal-hal yang baik yang bisa membawa orang kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Kiranya kita terus memiliki kerinduan. Besok mau ibadah minggu, saya mau datang beribadah kepada Tuhan. Baik yang sudah bisa ibadah onsite maupun yang masih berupa ibadah online. Apapun bentuk dan waktu atau media dari pelayanan kita, kiranya itu selalu menjadi istimewa, menarik, dan menyentuh hati di tengah-tengah berbagai tawaran dunia pada saat ini. Tuhan pasti mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan semua kelebihan-kelebihan kita. Sambil kita juga ingat ya, bahwa apapun kehebatan kita, semuanya itu boleh kita lakukan hanya karena kuat kuasa Roh Kudus. Teladan Tuhan Yesuslah yang kita hidupi ketika kita melayani, yaitu baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Bung dan Usi yang dikasihi Tuhan, selamat melayani. Tuhan menolong kita. Amin. Terima kasih Usi Elis yang sudah memberitakan firman Tuhan, yang mengajak kita selalu melihat Tuhan yang hadir dan selalu rindu supaya kita juga dekat kepada. Pujian Kidung Jemaat nomor 84, Ya Yesus, Dikau kurindukan, bait 1 dan yang ketiga. Ya Yesus, Dikau kurindukan, lingkupkanlah rabah hatinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih, dan jiwaku terpanggillah. Puaskanlah, ya Juru Selamat, seluruh kerinduanku. Dengan rendah, jernih dan taat, hatiku siap bagimu. Tetap padamu kuabdikan perananku di dunia. Cemas dan lupa kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Dua syafaat akan dipimpin oleh MC. Bung dan Usi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah Kau bagikan bagi kami pada malam hari ini. Melalui hamba-Mu, Novelis Putra. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya ada rencana-Mu untuk membagikan firman-Mu bagi kami pada malam hari ini. Engkau memberikan kami pengajaran, Engkau memberikan kami penguatan ya Tuhan. Biarlah Bapa firman-Mu yang boleh kami dengar dan boleh kami terima ya Tuhan. Kami boleh Engkau pakai kembali untuk mengumandangkan akan firman-Mu.
Tanpa turut campur tangan-Mu ya Bapa, kami tidak akan mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi kami rindu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pelayanan yang Kau izinkan bagi kami, di saat kami menerima firman-Mu, maka kami dapat mampu membagikannya untuk orang-orang yang Kau hadirkan dalam kehidupan dan di dalam lingkungan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa di surga, kami sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menyampaikan pokok-pokok doa kami pada malam hari ini. Khususnya yang pertama ya Tuhan, kami mau mendoakan dan menyerahkan bangsa dan negara kami. Bapa di surga, kami menyerahkan pimpinan tertinggi dalam bangsa dan negara kami ini, presiden dan wakil presiden. Biarlah Tuhan Yesus, sekalipun mereka bukan orang yang percaya akan nama-Mu, tapi kami percaya Bapa, setiap anak-anak-Mu yang berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, maka Engkau tetap hadir dan Engkau tetap ada, Engkau tetap beracara ya Tuhan, di dalam setiap langkah-langkah kepemimpinan dari orang-orang yang telah Engkau pilih ya Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin tertinggi dalam bangsa dan negara kami. Untuk itu Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau mengurapi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kami ya Tuhan, dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa di surga. Dan kami percaya tidak ada satu roh pun yang mampu menghalangi, mampu menghalau akan urapan yang Engkau turunkan bagi Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih. Biarlah Bapa, kami juga menyerahkan pejabat negara kami lainnya, baik itu juga termasuk TNI dan Polri, dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke daerah pedalaman-pedalaman ya Bapa. Engkau memberkati dan menyertai setiap orang-orang yang telah Engkau pilih ya Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin ada ketidakjujuran di dalamnya, tetapi kami percaya Engkau tetap menyertai dan melindungi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menyerahkan program pemberian vaksin COVID-19 yang masih berjalan sampai dengan saat ini ya Tuhan Yesus. Kami mohon turut campur tangan-Mu ya Tuhan. Dengan vaksin apapun juga yang dipakai, baik itu yang masih digeluti atau masih digumuli Tuhan untuk kebenaran dan fungsi daripada vaksin-vaksin tersebut. Tetapi Bapa, kami percaya sebagai anak-anak-Mu, setiap cairan, setiap makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi semuanya itu ya Bapa. Engkau juga mengurapi tubuh kami semua ya Tuhan, agar semua cairan-cairan atau vaksin yang sudah kami terima, bahkan akan diterima oleh teman-teman dan saudara-saudara kami yang lain, Engkau mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang menciptakan daya tahan tubuh kami dengan lebih baik lagi. Imun dalam tubuh kami boleh naik dan naik terus Bapa. Dan Engkau juga memberkati orang-orang di luar sana ya Tuhan. Bukakanlah cara berpikir mereka ya Tuhan. Dengan segala intimidasi dan masukan yang membuat mereka takut untuk mengambil langkah mengikuti program yang diberikan oleh pemerintah ini Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa pemerintah adalah kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, di dalam bangsa dan negara kami ini. Dan biarlah semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberikan dan untuk perjalanan program pemberian vaksin ini dapat berjalan dengan baik dan lancar karena seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan ya Bapa di surga untuk kestabilan dan keamanan negara secara khusus di Papua ya Tuhan. Biarlah Bapa di surga, Engkau memakai keamanan yang ada di sekitar Papua ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka. Engkau memakai keamanan tersebut ya Tuhan, baik dari setiap orang-orang yang mempunyai posisi-posisi tertinggi, dan pada saat Engkau menempatkan anak-anak-Mu di dalamnya ya Tuhan, Engkau mau pakai mereka dengan heran dan dahsyat. Engkau memberikan mereka wibawa ya Tuhan, wibawa yang datangnya daripada-Mu, agar keamanan dan kestabilan negara khususnya di Papua ini dapat berjalan dengan baik, karena turut campur tangan-Mu di dalamnya. Kami juga menyerahkan untuk kedamaian dunia karena konflik
yang terjadi antara Israel dan Palestina ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, kami percaya ya Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada saat Engkau menurunkan tangan pertolongan bagi bangsa-Mu yang terpilih ya Tuhan Yesus. Kami memegang janji-Mu dan Engkau yang memberikan kemudahan dan jalan keluar, bahkan Engkau yang memelihara bangsa-Mu ya Bapa. Dan biarlah Bapa, Engkau yang menyatukan mereka kembali dengan cara-Mu, agar mereka juga boleh melihat kemuliaan-Mu boleh terjadi pada saat terjadinya konflik tersebut, tetapi wajah-Mu tidak pernah beralih daripada kedamaian yang Engkau izinkan dan yang akan Engkau hadirkan di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kerinduan kami untuk alam dan lingkungan hidup ini ya Tuhan Yesus. Banyak yang mengalami perubahan untuk yang tidak baik ya Tuhan. Karena adanya kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga lingkungan hidup yang harusnya dirawat menjadi tidak terawat dengan baik. Untuk itu Bapa di surga, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, mampukanlah kami sebagai anak-anak-Mu, baik kami dari kelompok kecil ini ya Tuhan, dan dimanapun kami berada, kiranya kami boleh menghadirkan visi dan misi yang Kau berikan bagi kami untuk menjaga alam dan lingkungan hidup ini dengan baik ya Tuhan. Mungkin kami belum mampu melakukan sesuatu yang besar, tapi kami percaya sesuai dengan pengajaran-Mu, sesuai dengan firman-Mu, pada saat kami setia dan taat untuk melakukan hal-hal yang kecil, bahkan Engkau akan memberikan kami tanggung jawab dan Engkau mempercayakan kepada kami hal-hal yang besar. Dan pada saat kami melangkah dengan iman kami untuk melakukan hal-hal yang besar, kami percaya Engkau menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kelompok SFGP ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa di saat Engkau mengumpulkan kami melalui visi dan misi dari SFGP ini ya Tuhan Yesus. Ada rencana-Mu yang baik, ada rencana-Mu yang begitu indah, walaupun kami mungkin belum mengerti ya Tuhan Yesus, tetapi kami percaya ada waktunya Engkau membukakan segala sesuatu yang Kau inginkan boleh terjadi di dalam tubuh dari kelompok kami ini, SFGP ini ya Bapa. Kami tahu dan kami mempunyai kerinduan untuk melakukan yang lebih lagi dan yang lebih lagi. Bukan untuk kuat dan gagah setiap anggota pengurus yang ada di dalamnya ya Tuhan. Tetapi kami mau melakukan bersama-sama dengan para anggota, dengan para pengurus yang telah Engkau pilih ya Tuhan Yesus, untuk melakukan yang baik dan yang terbaik. Bukan untuk diri kami, tetapi untuk kami semua ya Tuhan. Di dalam kelompok SFGP ini. Bukan hanya untuk pribadi-pribadi tertentu di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi untuk kami semua ya Bapa. Dan biarlah melalui semuanya ini kami boleh kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Untuk itu ya Tuhan, SFGP ini juga boleh berdiri hingga pada saat ini, bahkan ke depannya Bapa. Dengan segala program kegiatan yang ada di dalamnya. Kami menyerahkan untuk program-program kegiatan SFGP ya Bapa di surga, untuk Zoom prayer yang dilakukan setiap hari Senin dan Sabtu, untuk rumah doa setiap 1 bulan 1 kali ya Tuhan. Untuk membaca Alkitab bersama-sama ya Bapa, untuk kami saling mengisi ya Tuhan, untuk kami saling tahu dan terus mau belajar akan firman dan kebenaran yang diadakan setiap hari untuk membaca 5 pasal. Untuk sahabat peduli, untuk crowdfund ya Tuhan, untuk FGD dan bikers, untuk bikers yang ada rencana melakukan aktivitas touring ke puncak pada tanggal 3 Juli. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa di surga, setiap orang yang boleh mengambil bahagian di dalam rencana touring tersebut, Engkau mempersiapkan mereka dengan sungguh-sungguh. Agar visi dan misi SFGP yang ada di dalamnya, melalui kegiatan bikers ini, dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka persiapkan,
Biarlah Bapa di surga kami mohon, Engkau memberikan kemudahan, Engkau mempersatukan mereka ya Tuhan, agar perjalanan yang akan mereka lakukan di saat pergi dan di saat kembali nantinya, Engkau senantiasa menyertai mereka. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus seluruh program kegiatan SFGP yang telah kami sampaikan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami khususnya mau menyerahkan seluruh pengurus yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus, setiap pribadi lepas pribadi mempunyai pergumulan dalam kehidupan mereka masing-masing, baik dalam pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, tetapi mereka masih mempunyai kerinduan untuk dapat melayani Tuhan melalui program kegiatan SFGP ini. Bapa di surga mau memakai mereka sebagai para pengurus, baik dalam bidang-bidang yang telah kami panjatkan, yang telah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Juga untuk kami semua sebagai anggota ya Bapa, mampukan kami untuk dapat merendahkan hati di hadapan-Mu dan bergandengan tangan satu dengan yang lain, agar program kegiatan SFGP ini boleh berjalan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan malam hari ini ya Bapa, kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami sakit dalam kelemahan tubuh mereka ya Tuhan. Untuk Bung Robert Lacey dalam pengobatan sakit diabetes yang dialaminya. Bapa di surga, Engkau menyempurnakan organ-organ tubuh ya Tuhan. Dan Engkau yang menyembuhkan Bung Robert Lacey ya Tuhan. Kami menyerahkan Usi Adisti dalam pergumulan sakit yang dideritanya. Kami juga menyerahkan Ibunda dari Bung Audi Lombogia yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manembo-Nembo. Kami juga menyerahkan Usi Venska Hitipeu Aihuan yang sedang menjalani proses kemoterapi karena penyakit kanker. Kami juga menyerahkan pada saat ini Usi Desi Pati yang masih menjalani proses cuci darah. Kami juga menyerahkan Usi Susan Tarigan yang sedang dalam proses pengobatan kanker. Kami juga menyerahkan saudara kami, Mbak Ririn Pongsama Sudarsono, yang masih menjalani kemoterapi karena limfoma. Kami juga menyerahkan Bung Yosef Pesik mengalami sakit syaraf kejepit di lumbal 4 dan 5. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga menyerahkan ya Bapa di surga, untuk saudara-saudara kami, Ibu Ira Saerang yang dirawat di MRCC Siloam Semanggi. Untuk rencana akan dilakukan tindakan operasi pengangkatan payudara. Bapa di surga, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak mampu melakukan segala sesuatu ya Bapa, tanpa turut campur tangan-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang sudah kami sebutkan satu demi satu ya Tuhan Yesus, biarlah hanya kepanjangan tangan-Mu yang menolong mereka, yang mengobati mereka dengan fasilitas segala tim medis, baik mereka yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau memakai mereka para tim medis dengan heran dan dahsyat. Engkau memberikan mereka hikmat, menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk mengobati akan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Dan untuk setiap pribadi lepas pribadi yang menggumuli akan kelemahan tubuh mereka ya Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau menghampiri mereka dengan kasih setia-Mu, Engkau menjamahkan hati mereka masing-masing ya Bapa. Bangkitkanlah semangat mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka boleh berjuang bersama-sama dengan Engkau, dan mereka boleh menyadari bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Segala makanan, minuman, dan obat-obatan, bahkan mungkin infus, bahkan mungkin apapun juga yang masuk ke dalam tubuh mereka, oh Tuhan, kami mohon, berikanlah setiap semua yang masuk ke dalam tubuh mereka itu boleh menjadi sesuatu yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memperkuat setiap organ-organ tubuh dalam tubuh mereka satu demi satu ya Bapa.
di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan pada saat ini ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan, untuk Usidina Laisina di Palopo, untuk Bung Salmon Pati di Tangerang ya Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk Bung Ivan Soni Takaria pasca operasi, untuk Bung Sven Pasak yang terpapar COVID-19, untuk Bung Roy Lolong yang terpapar COVID-19. Bapa di surga, berkati dan sertailah mereka yang sedang dalam pemulihan. Biarlah Tuhan, kami percaya sesuai dengan firman-Mu, hati yang gembira adalah obat. Biarlah Engkau turunkan dan Kau curahkan damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka, agar melalui hati yang gembira, yang mengandalkan Engkau ya Tuhan, mereka boleh memperoleh kemenangan atas kesembuhan dan pemulihan secara total yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada saat ini kami juga menyerahkan untuk keluarga di sekitar kami yang mengalami duka cita, baik itu untuk keluarga Bung Tommy Suplanit, di mana Engkau telah memanggil kembali ke rumah Bapa di surga, Ibu Ani Suplanit da Costa. Tuhan Yesus, berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan yang datangnya daripada-Mu. Juga untuk saudara terkasih kami, Evilenau ya Tuhan, Engkau telah mengambil kembali adik terkasih, kembali ke rumah Bapa di surga. Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga besar Linau Rawung. Bapa di surga, dalam kedukaan, tetapi kami percaya ada sukacita di dalamnya. Karena orang-orang yang mereka kasihi telah kembali ke rumah Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala prosesi, baik ibadah pengelepasan, baik ibadah penghiburan dan ibadah pengelepasan, Engkau memberkati dan menyertai, dan memberikan kemudahan demi kemudahan, agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada kesempatan saat ini juga kami menyerahkan untuk proses penerimaan siswa-siswi baru di sekolah negeri yang sedang bermasalah. Biarlah Bapa, kami menyerahkan untuk setiap anak-anak, bahkan mungkin cucu-cucu yang ada di sekitar kami, yang sedang mengambil bagian untuk proses penerimaan siswa dan siswi baru ini. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan menempatkan mereka di sekolah-sekolah yang terbaik ya Bapa, karena kami percaya dalam usia muda mereka pun dan dalam kehidupan keseharian mereka, Engkau senantiasa menyertai mereka, Engkau akan membentuk mereka ya Tuhan Yesus, menjadi ujung tombak pelayanan-Mu pada masa mendatang ya Bapa. Dan dimanapun mereka berada, sekalipun mereka masih dalam usia muda, usia masih kecil ya Tuhan, mereka boleh Engkau pakai dengan lebih heran dan lebih dahsyat untuk senantiasa mengumandangkan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan pergumulan pekerjaan dari rekan-rekan SFGP yang terus berjuang ya Bapa, oleh karena pergumulan COVID-19 ini, sehingga banyak perusahaan juga yang tutup, banyak perusahaan yang tidak dapat berjalan sebaik-baiknya ya Bapa, sehingga banyak orang harus berkorban untuk kehilangan pekerjaan mereka. Dan untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau suatu penghasilan pada saat ini tidaklah mudah. Tetapi kami percaya Bapa, kami tidak menggantungkan hidup kami kepada orang lain, tetapi kami hanya mau menyerahkan pergumulan kehidupan kami dan kerinduan kami bersama rekan-rekan kami yang lain ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Engkau menopang kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena kami percaya Bapa bahwa sesuai dengan janji dalam firman-Mu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kami percaya Bapa bahwa Engkau memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Di tengah-tengah segala pergumulan dan permohonan kami pada saat ini, kami pun juga mengambil bahagian dalam sukacita, di mana Engkau telah menambahkan satu usia kembali ya Tuhan Yesus. Bagi Bapak Pendeta Yopi Kloke pada tanggal 10 Juni, juga untuk Bung Jansen. Bapak di surga, Engkau mau memakai kedua saudara ini
kedua hamba-Mu ini ya Bapa, dengan lebih heran dan dahsyat untuk menyampaikan firman dan kebenaran dimanapun Kau mengutus mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada akhirnya kami menyerahkan doa kami ini ya Tuhan. Setiap pribadi kami masing-masing, kami juga mempunyai pergumulan, tetapi kami percaya bahwa kami ada di dalam Engkau Tuhan, karena kami mau membuka hati kami. Kami selalu mengharapkan akan kehadiran-Mu Tuhan, dalam ketidaksempurnaan kehidupan kami, dalam ketidakberdayaan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir dan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga mau menyerahkan untuk pelaksanaan persidangan Sinode GPIB di bulan Oktober yang akan datang, yang rencananya akan diadakan di MUPEL, di 25 MUPEL GPIB ya Tuhan. Biarlah Bapa, segala proses dan teknis kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik, dan kami percaya Engkau akan memilih yang terbaik di mata-Mu ya Tuhan Yesus, bukan terbaik di mata manusia. Biarlah Bapa, segala sesuatu yang sedang dipersiapkan, kiranya boleh berjalan di dalam koridor dan kebenaran akan seperti yang Engkau mau. Terima kasih ya Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami, karena kami menyadari Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru, tapi Tuhan berjanji untuk selalu menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan selalu rata, tetapi Tuhan selalu berjanji memberikan kita semua kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau selalu mengajari kami, Engkau selalu mengingatkan kami, untuk kami tidak boleh pernah menyerah dan tidak boleh pernah berputus asa. Karena mujizat Tuhan selalu ada, mujizat Tuhan selalu nyata kepada orang-orang yang setia dan percaya. Kami memegang janji firman-Mu ya Bapa, dan kami menjalani hidup dan kehidupan kami seturut dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah doa yang kami panjatkan pada malam hari ini, yang jauh daripada yang sempurna, kami menyerahkannya dan kami mohon Tuhan sempurnakanlah doa kami ini. Hanya di dalam satu nama yang kudus, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, mengisi kasih Tuhan. Warta dulu, boleh? Langsung pujian terakhir ya. Maaf, untuk hari Senin petugas Zoom prayer adalah teman rekan dari SFGP Batam. Ya, itu aja. Terima kasih. Oh ya, nanti sesudah hari Sabtu tanggal 19 Juni kita akan ada webinar. Rekan-rekan jangan lupa bergabung ya. Terima kasih. Terima kasih untuk warta yang diberitakan, pengungsi yang dikasih Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, dan sudah juga mendengar firman Tuhan. Satu pujian terakhir, Bapa Kau setia, kiranya pujian ini pun boleh memberkati kita. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Doa penutup oleh pelayan firman. Ada juga tadi yang ulang tahun ya. Tadi informasi dari chat, silakan didoakan. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepada Allah kami yang setia, kepada Tuhan yang lebih dahulu melayani kami naikkan syukur dan puji-pujian di akhir ibadah online ini. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang rela melayani kami, dan bahkan kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu. Pakailah kami seturut dengan kehendak Tuhan, dengan semua talenta yang Engkau karuniakan, dan berkatilah setiap pelayanan kami, sehingga boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga bersuka cita untuk hari ini, saudara kami Bung John yang berulang tahun, Engkau menambahkan dan memenuhi kehidupannya dengan berkat-berkat yang tak berkesudahan. Biarlah segala kerinduan, segala cita-cita yang ingin dia kerjakan, Tuhan yang kabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan berkat, umur panjang, dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga dan pekerjaan, serta pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur
untuk semua kelancaran yang Tuhan berikan dalam ibadah kami malam hari ini. Bersyukur untuk semua teman-teman pengurus dan host yang selalu memberikan yang terbaik sehingga kami boleh bersama-sama menikmati sukacita di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, inilah doa syukur dan doa terima kasih kami. Kami naikkan hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada host dan co-host. Kami persilakan. Terima kasih Usi Foni, Bung Riki, Usi Elis dan dan Kak Usi Sela. Sela. Terima kasih pelayanannya. Terima kasih semua pelayanannya. Terima kasih. Chris, Bung Riki, Usi Sela, dan Usi Foni. Dah, Meiske. Shalom. Kita boleh foto dulu ya. Boleh dibuka videonya, Pak? Boleh dong. Ada dua itu ya. Tadi kayaknya nih, pemusiknya mana ya? Oh iya, terima kasih ya Abang yang sudah mengiringi siapa? Keren loh. Terima Jakob, kasih, Usi anak Lewi. saya Jakob yang tua. Tuh. Ini gue yang keberapa? Sekarang Ada dua itu ya, dua screen. Om Boy belum buka videonya. Boy, Bung Bung Reinhard, Reinhard. Bung Vano. Bapak Raja, satu orang Bapak Raja. Nah, Bung Vano belum, Bung Vano sama Om Boy. Om Boy masih di Belanda. Oke, Om Boy masih di Belanda. Kalau gitu langsung aja ya kita foto. Ayo bikin kayak Bung Danusi semua di screen pertama ya. Siapa? Gue di mana? 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Screen kedua. Ada. Yang masih masuk screen kedua, untung dong. Ya, silakan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak semua. Selamat malam semua. Malam semua. Ada yang mau perkenalan? Ada Perkenalan dulu. Dari perkenalan dari Malam, Papua. Bu Rudi. Malam, Om. Yang dari Papua ada yang baru. Baju merah. Iya. Baju merah. enggak. Sebelumnya kita bersyukur. Baju merah jangan Bung- sampai lolos. Apa Bung Pepeng udah kembali sama kita ya, udah sehat. Baju merah, bagi dong fotonya. Baju merah. Keren. Pepeng selamat ya. Tuhan Terus berkati. semangat Bung Ya. Pepeng. Terima kasih Bung. Terima kasih Bung Usi. Mantap Bung Doa-doanya. Pepeng, sehat selalu. Selamat Bung Pepeng malam. sudah sehat benar ini. Puji Tuhan sudah sehat. Amin. Gara-gara COVID tuh tambah panjang tuh jenggotnya tuh.